pengennya nggak punya anak dulu nih gitu, atau pengen menunda kehamilan gitu kan. Memang pendampingan seorang wanita usia di atas yang resiko tinggi memang harus didampingi selalu ya, kontrol teratur dengan kontrol teratur sampai nanti tujuannya adalah melahirkan anak yang sehat. Kalau misalnya untuk perempuan, untuk melihat anak perempuan atau laki-laki bukan dari ibunya Mbak, Dari tapi ayahnya. ayahnya Harus apa nih? Ayahnya harus makan apa atau Halo parents, bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Berry Fridiari dapat menjumpai parents dalam program Parentings. Kali ini, seperti biasanya, Parentings selalu menghadirkan sebuah informasi menarik yang langsung dari pakarnya untuk menghadirkan dan memberikan masukan kepada Anda terkait dengan pola asuh anak. Ini dia Parentings. Oke, baik parents. Kali ini kita sudah kedatangan dokter yang jauh-jauh nih dari Rumah Sakit Hermina Priuk. Halo, selamat siang Dokter Vivriana. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat? Sip. Iya, sip. Ini nuansanya pink-pink banget nih hari ini, cerah. Kemudian meskipun Jakarta lagi panas, tapi adem gitu ngeliat dokter gitu ya. Amin. Amin. Oke, dokter sudah berkecimpung di dunia kandungan dan kebidanan ya. Ini berarti dokter spesialis kandungan dan kebidanan seperti itu ya dok? Iya. Itu sudah berapa tahun dok? Saya baru bergabung dengan Hermina baru 3 tahun ya. 3 tahun. Tapi untuk menjadi dokter kandungan sendiri sudah berapa puluh tahun ini dok? Waduh. Senior nih pasti nampaknya ini ya. Berapa puluh tahun? 10 tahun ya? Ya sekitar 7 tahunan. 7 tahunan. Oke, baik. Nah dokter, mengambil spesialis kandungan ini alasannya latar belakangnya apa nih dok sebelumnya nih? Aduh, kalau misalnya untuk ambil spesialis kandungan sebenarnya itu lebih ke arah passion ya. Oke. Kalau sedikit aja kenapa akhirnya menolong orang melahirkan itu buat dokter itu menjadi kebahagiaan tersendiri, itu di poin di mananya gitu dok? Itu waktu dulu saya pernah PTT di daerah itu memang terkesan ya dengan ya memang waktu itu kan memang banyak kasus persalinan yang sulit seperti itu kan. Jadi ya itu memotivasi saya untuk ambil spesialisasi kandungan gitu. Kemudian saya juga ambilnya jauh Mbak, saya ambilnya ke Filipina. Terus kemudian dari sana baru kembali ke Indonesia. Oke, nah kalau ngomongin soal kalau di Indonesia sendiri kan banyak masih terikat dengan tradisi-tradisi. Nah kalau di Filipina sendiri tempat dokter belajar itu apakah juga sama sebenarnya kayak di Indonesia, Asian parentsnya sama gitu polanya? Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Dari ya untuk masalah umumnya memang masih sama sih. Oke, gitu ya. Karena kita masih dalam lingkup yang environment-nya sama gitu ya, kulturnya masih sama seperti ya dokter. Oke dokter, kalau misalkan ngomongin akhir-akhir ini tuh banyak sekali anak-anak muda yang speak up terkait dengan pengennya nggak punya anak dulu nih gitu, atau pengen menunda kehamilan gitu kan. Nah overall sejauh ini kalau dari pasien-pasien dokter tuh seperti apa dok? Nah kalau untuk ya sebenarnya sih memang tergantung dari daerah ya Mbak Berlin ya. Kebetulan di daerah tempat saya praktek memang untuk free child seperti itu ya masih mungkin karena dari latar belakang ya. Jadi mereka juga tidak ada yang seperti itu gitu. Karena memang angka persalinan maupun kehamilan juga masih lumayan tinggi gitu di daerah tempat saya praktek. Tapi kalau misalnya sekarang lagi tren tentang anak free child gitu seperti itu, saya rasa memang harus dikembalikan lagi gitu terhadap apa sih tujuan kita untuk menikah pada awalnya. Memang kita nggak bisa judge memang kalau yang ini memang baik atau yang ini tidak baik ya, tetapi memang harus dilihat juga dari tujuan kita gitu untuk bersama pasangan, memang komitmen bersamanya apa. Kan nggak cuma dari satu pihak, satu sisi bilang perempuan ini tidak mau punya anak karena takut badannya jelek lah, atau memang takut ada penyakit tertentu, takut informasi-informasi yang didapatkan seperti apa. Nah itu kembali lagi sama tujuan semulanya seperti apa. Ya, jadi tapi memang sekarang lagi ngetren seperti itu ya, anak jangan banyak-banyak segala macam gitu ya. Selain tadi ada kasus yang free child atau tidak ingin punya anak, sekarang tuh banyak banget juga para ibu-ibu muda yang menunda kehamilan nih.
Nah, jadi anaknya satu dulu deh gitu kan. Kemudian nunggu anaknya, tahu-tahu anaknya udah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun seperti itu. Di kasusnya dokter juga ada seperti itu? Ya kalau seperti itu ada juga sih. Ya, jangan jauh-jauh Mbak, saya juga seperti itu. Oh iya, sebenarnya saya juga seperti itu. Sama ya, oke gitu ya. Tapi sebenarnya begini ya. Kalau misalnya kita bilang satu pasangan gitu, kemudian memang perencanaan kan sekarang kan orang mungkin sudah mulai terbuka atau apa gitu, mungkin karena finansial, masalah finansial atau kehidupan yang seperti apa yang mau kita buat dalam kehidupan rumah tangga mereka, kan ada juga kan tergantung dari income mungkin ya gitu. Nah kalau seperti itu kan memang latar belakangnya banyak sekali ya. Banget ya. Ya harus dilihat telaah satu persatu sih ya Mbak ya. Memang apakah ini akan jadi tren di masa depan atau apa ya, kita harus lihat polanya nanti seperti apa. Cuman ya masih banyak juga sih yang punya pegangan ya kalau dilihat dari latar belakang budaya atau agama, bahwa banyak rezeki juga masih ada yang seperti itu. Seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana ibu muda ini menunda kehamilan gitu, pada akhirnya baru sadar, oh ini udah usia di atas 35 nih. Sebenarnya usia produktif untuk hamil itu rentan berapa sih dok? Kalau misalnya untuk usia yang paling baik memang dari usia 21 sampai maksimal 35 tahun. Kalau untuk 35 tahun, tapi gini, kalau memang dari segi literatur seperti itu, 35 tahun kan ada kaitannya dengan produksi sel telur ya. Produksi sel telur kalau memang di atas 35 tahun, produksinya pun akan mulai berkurang. Nah mungkin freak out gitu ya. Informasi bahwa di atas 35 tahun meningkatkan resiko untuk terjadinya cacat janin. Ya itu banyak sekali informasi seperti itu. Ya, sehingga yang sudah usia 35 tahun, ngapain sih 35 tahun? Belum tentu di atas dasarnya memang dari beberapa kasus di atas 35 tahun ada juga kok yang hamil yang baik-baik saja. Tapi memang kualitas sel telurnya memang akan berkurang. Ya memang tidak bisa dipungkiri di atas 35 tahun juga sudah ada masalah-masalah metabolisme, ya kan, seperti hipertensi atau kencing manis, dan memang resiko untuk terjadinya kehamilan resiko tinggi meningkat. Tapi kan ada yang bisa dilakukan. Kalau memang seorang wanita di atas 35 tahun hamil, berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah deteksi dini sedini mungkin resiko-risiko itu. Deteksi dini berarti sebelum melakukan proses promil, istilahnya program hamil itu harus dilakukan berbagai macam deteksi. Nah, biasanya apa aja nih dok deteksinya ini? Ya kalau misalnya untuk deteksi ya mungkin metabolisme boleh, untuk cek darah seperti gitu. Kalau kita kenceng makan kolesterol ya, kolesterol gitu kenceng ya. Iya, kenceng semua gitu. Gitu ya dok? Iya, gitu. Ya itu, nah kalau memang sudah hamil pun ya ada beberapa hal yang harus dideteksi ya, misalnya kalau misalnya untuk mencegah cacat janin berarti di 11 minggu atau 12 minggu kita bisa deteksi untuk melihat kelainan bayi yang bisa terjadi di ultrasound atau di USG. Di USG itu sebelum hamil atau enggak, ketika hamil pada saat usia 11 minggu untuk screening awal. Ya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan advance-nya boleh juga dengan cek darah ya, cek darah ibu untuk melihat maternal serum untuk lihat apakah ada kelainan cacat janin pada kromosom yang bisa dideteksi dari darah ibu. Gitu. Nah, tadi ngomongin terkait bagaimana ngecek kromosom. Ini juga cepat rame nih dok. Jadi ada salah satu influencer yang dia coba sharing terkait dengan screening prenatal dari DNA kromosom. Nah itu sebenarnya memang ada program itu gitu dok? Ada sih ya, cuma mungkin informasinya belum meluas kemana-mana ya. Nggak semua laboratorium juga menyediakan seperti itu ya. Cuman sekarang saya balik lagi Mbak Berlin, kalau misalnya seperti itu memang ada, terus bagaimana? Kalau misalkan untuk ibu-ibu muda sekarang karena udah karena sosmed nih kemudian udah meluas, kemudian dia juga sharing, oh berarti ada ya, berarti untuk orang umum bisa nyoba ya. Nah itu boleh nggak sih dok? Maksudnya tanpa kita punya keluhan misalkan seperti itu, cuma pengen screening dulu itu untuk jaga-jaga gitu, boleh tidak dok? Atau memang harus ada rekomendasi dari dokter dulu? Ya boleh-boleh aja sih kalau seperti itu. Ya. Tapi disarankan tidak dok?
Kalau saya sih nggak menyarankan. Nggak usah ya. Nah, Jadi yang penting adalah menjaga atau mengecek metabolisme dulu seperti darah ya tadi ya dok ya, yang terkait dengan hipertensi, kemudian terkait dengan gula, kolesterol, sebetulnya dibenerin dulu gitu ya konsepnya dok. Setelah dibenerin dulu dengan pola hidup, gaya hidup, olahraga, baru promil lagi seperti itu ya dok. Iya. Dan kalaupun nanti hamil pun setelah banyak kan ya, maksudnya memang pendampingan seorang wanita usia di atas yang resiko tinggi memang harus didampingi selalu ya, kontrol teratur dengan kontrol teratur sampai nanti tujuannya adalah melahirkan anak yang sehat. Gitu. Ada bedanya nggak sih dok, ibu-ibu yang hamil usia produktif sama yang di atas 35? Maksudnya dalam artian dari pemeriksaannya, dari itunya ada perbedaan atau tetap sebenarnya sama aja gitu dok? Sebenarnya sama aja sih, cuman memang kalau untuk usia di atas 35 tahun kita lebih concern terhadap apakah ada kenaikan tekanan darah selama kehamilan, atau kencing manis dalam kehamilan, seperti itu. Walaupun pada usia produktif juga ada resiko seperti itu. Gitu. Cuman resikonya memang lebih banyak pada usia di atas 35. Biasanya latar belakangnya apa dok? Apa karena usianya memang sudah memicu untuk terjadinya tekanan darah tinggi atau memang ada faktor lain dok? Ya memang kan kalau secara itu kan di atas 35 tahun pasti pembuluh darahnya pun sudah berubah kan. Metabolismenya pun sudah berubah gitu. Oke, jadi memang itu yang harus diperhatikan nih ya parents ya. Nah jadi kalau misalkan terkait dengan seandainya ternyata sudah di atas 35 dan ternyata hamil gitu dok. Nah yang harus diperhatikan sama ibu hamil itu apa itu? Jangan takut. Jangan overthinking dulu ya. Ya, kadang-kadang overthinking itu yang membuat jadinya seorang wanita itu harus berani gitu. Kalau memang hamil ya hadapi gitu. Kemudian konsultasi dengan lebih baik supaya nanti tujuannya persalinannya baik. Lancar. Padahal ini jadi di TikTok ini rame banget dok. Lagi ada di fase yang takut hamil padahal punya suami. Itu banyak banget yang punya caption kayak gitu. Jadi juga ya rata-rata mungkin pada takut hamil padahal punya suami. Nah itu kan faktornya tadi latar belakangnya banyak gitu ya. Nah, makanya ya mungkin aja kan ibunya mungkin bekerja atau suaminya bekerja sibuk banget, nggak ada yang bisa bantuin, sedangkan di rumah capek segala macem. Nanti kalau misalnya hamil lagi bagaimana, nggak ada yang bantuin, itu juga bisa jadi faktor pemicu sih. Betul sih, jadi faktor pemicu untuk kayak ntar dulu deh, tahu-tahu anaknya udah mau masuk SMP gitu ya. Dari segi persiapan baik dari ibunya dulu deh. Kalau misalkan memang sudah usia di atas 35 dan ingin promil, ibunya harus ngapain dulu nih dok? Mungkin dari segi makanannya kah? Atau mungkin itu ada rekomendasi yang harus ditambahkan gitu dok? Ya mungkin lifestyle ya. Lebih karena lifestyle ya supaya mencegah risiko tersebut. Jadi makannya lebih dijaga lagi. Terus mitos bahwa pengen punya anak cewek makannya lebih banyak sayur gitu itu benar nggak sih dok? Kayaknya ya itu mitos ya. Jadi ya kalau misalnya untuk perempuan, untuk melihat anak perempuan atau laki-laki bukan dari ibunya mbak, dari tapi ayahnya harus apa nih? Ayah sebenarnya sih ya sama aja sih ya. Jadi sebenarnya kalau memang pasti mau anak laki atau perempuan ya harus ada treatment. Bukan treatment sih, tapi kayak washing sperm kayak gitu. Oh gitu. Itu ya, artinya bayi tabung ya. Oh bayi tabung. Kalau misalnya alami memang kalau kita lihat dari timing untuk timing untuk berhubungannya. Kalau misalkan gini, kalau misalnya sperma suami itu kan ada X and Y gitu kan. Kalau X itu berarti kan ke arah yang wanita ya. Kalau Y itu kan yang laki-laki. Nah, Y itu kita harus lihat dari sifat spermanya. Kalau yang laki-laki kan lebih lincah. Lebih cepat. Cuman cepat mati kan spermanya. Jadi memang timing untuk berhubungannya pada saat ovulasi biasanya jadinya laki-laki. Cuman kan kita masalahnya kan tidak tahu kapan kita ovulasi. Gitu. Walaupun pakai aplikasi juga bukan 100% menjamin gitu ya dok ya. Karena kan kalau dari aplikasi kan cuma untuk sel telurnya pecah aja. Kalau untuk hamil ya memang harus rileks ya. Ya ada mitos yang bilang, kayak saya sih biasa ngomong sama pasien gitu kalau misalnya untuk promil gitu. Ya memang kalau supaya dapat cepat, memang perempuan atau laki-laki, jangan hanya laki-lakinya aja yang, saya boleh ngomong orgasme. Kemudian yang perempuannya pun harus orgasme juga. Kenapa? Kalau secara ilmiah, memang kalau setelah orgasme itu kan perempuan itu kan akan ada gerakan ritmik dari rahimnya, gitu. Sehingga dari spermanya itu bisa
sebagai Membantu pemicu ya? Oh, pemicu gitu. untuk supaya lebih cepat sampai ke tuba Falopi, Oke, ke jadi tempat pembuahan. berarti intinya yang pertama adalah tadi relax dan benar-benar sama-sama Iya. ini ya, dua-duanya gitu ya dok ya, Ya maksudnya kalau gitu ya. misalnya nggak rileks, oh, hamil nggak nih, hamil nggak nih, gimana keluarnya? Ditahan, Us, ada ketawa nih dok. ya kalau pas Iya, itu pas iya. begini dikit lah, hamil apa enggak nih, hamil apa enggak nih? Jadi ada beban gitu ya malahannya dok ya. Oke, oke. Iya. Nah tapi kalau ini pada ketawa nih kru-krunya nih dok. Nah kalau misalkan kayak tapi tingkat di atas 35 ke atas tuh tingkat untuk punya anaknya tuh lebih besar apa memang akan lebih kecil juga dok? Baik dari segi bapaknya atau ibunya? Kalau misalnya di atas 35 memang secara biologis ya, sel telur seorang perempuan pun akan menurun dari dari jumlah. Perempuannya, tapi Iya. kalau laki-laki tetap tidak. Kalau laki-laki ya tetap. Laki-laki tetap ya sampai kapanpun dia akan tetap gitu. Perempuannya akan sel telurnya akan berkurang kualitasnya seperti itu ya dok ya. Iya, sama jumlahnya juga. Jumlahnya. Nah itu yang akan mempengaruhi jadi atau tidaknya secara cepat gitu ya dok ya. Kan Mbak Berlin kan bayangkan seorang perempuan itu dari waktu dia pertama kali menstruasi sampai usia berapa. Kalau tiap bulan menstruasi kan berarti sel telur ada yang keluar, ada yang keluar, pecah, sehingga pasti jumlahnya juga akan menurun gitu. Oke, baik. Nah kalau rekomendasi olahraga untuk ayah dan bunda yang lagi promil, ada rekomendasi nggak dok? Spesial gitu nggak ada ya, atau ada mungkin? Ya kalau olahraga sebenarnya sih untuk menjaga berat badan ya Mbak Berlin. Karena memang kalau misalnya dari itu, kalau untuk kegemukan juga bisa menghambat untuk terjadinya kehamilan gitu. Nah salah satunya untuk mencegah kegemukan adalah dengan olahraga aerobik kan ya. Gitu. Aerobik itu termasuk cepat untuk sama jaga makan. Jaga makan ya. Oke, baik. Nah, kemudian salah satu ketakutan atau mungkin menjadi faktor para ibu muda untuk menunda kehamilan itu biasanya adalah proses persalinan. Nah, proses persalinan yang mungkin ada trauma di pertamanya. Nah, itu salah satu pencetusnya tuh Mbak. Iya. Apa kalau di atas 35 nanti saya bisa ngeden nggak? Bagaimana nanti kalau sesar gimana? Nanti saya sakit atau tidak? Seperti itu. Ya itu jadi salah satu ya? penyebabnya juga. Nah, cuman saya kemarin tuh lihat dari Facebook atau apa begitu kok sekarang sudah kayak bukan vulgar ya. Proses persalinan terbuka gitu. Oh, dari dia ngeden segala macam. Tapi sayangnya kan yang dilihat orang kan yang apa tuh? Ya, darah tuh, apa segala macam. Jadi secara tidak langsung membuat ketakutan tersendiri ya gitu. Coba kalau misalnya yang dilihat adalah yang menyenangkan, yang berbahagia. Kadang-kadang saya juga salut gitu ya dengan teman-teman SPOG yang lain gitu yang ada buat film untuk membantu proses persalinan itu ternyata tidak semenakutkan itu ya, tapi bisa menyenangkan itu juga. Ya itu membantu sih gitu. Oke, nah tadi ngomongin soal bagaimana proses persalinan itu bisa menyenangkan. Sebenarnya kalau sekarang juga banyak metode atau teknologi yang sudah membuat persalinan itu kayaknya pagi masih bisa make up gitu kan. Kemudian tiba-tiba anaknya udah keluar terus bisa foto-foto. Nah, emang semakin sekarang banyak persalinan metode yang semakin mudah atau gimana dok? Kalau untuk persalinan, ya kalau sekarang persalinan kan berarti kan ada dua ya, persalinan normal dan persalinan secara sesar. Nah kalau untuk persalinan normal per vaginam, ya memang yang ditakutkan adalah kan kontraksinya ya Mbak ya, rasa nyerinya itu. Tapi kan untuk sekarang persalinan dengan normal itu bisa dilalui dengan menyenangkan, dengan ada metode-metode labor analgesia. Apa saja itu betul? Labor analgesia itu adalah salah satu metode epidural anestesia. Jadi diberikan anti nyeri kepada seorang ibu pada saat pembukaan 6 atau pembukaan 3. Itu biasanya bekerja sama dengan dokter spesialis anestesi. Sehingga pada saat persalinan rasa nyerinya itu akan berkurang tapi tidak mengurangi kontraksinya seperti itu. Sehingga itu yang dibikin masih bisa tetap cantik gitu ya. Misalnya ibaratnya nggak yang kayak zaman dulu kan kayak kita harus fighting kumel banget akhirnya gitu. Kalau ini bisa tetap gitu karena mengurangan rasa sakit itu ya dok ya. Iya, nah kalau untuk sesar juga kita bisa sekarang ada metode yang namanya ERAX. Gitu. Saya sudah lakukan juga di Hermina Priuk dari pertama bergabung sampai sekarang. Metode ERAX juga itu sangat membantu ibu-ibu karena pada saat setelah persalinan biasanya 2 jam setelah itu kakinya sudah bisa bergerak dan bisa mobilisasi seperti itu. Nah itu dia parents, jadi nggak
bisa jadi pertimbangan ya bahwa Hmm. proses kelahiran sekarang itu bisa banyak caranya dengan insya Allah jauh lebih mudah lagi dengan teknologi yang sekarang seperti itu ya dok ya, dan itu bisa mengurangi trauma sebelumnya atau mungkin ketakutan-ketakutan overthinking yang Ya. ada gitu ya dok ya. Memang komplikasi kan pasti ada terjadi ya, cuman kita kan harus mengantisipasi komplikasi tersebut begitu. Memang persalinan itu satu dengan yang lain adalah suatu proses ya Mbak Berlin ya. Suatu proses dan kisahnya pun masing-masing berbeda. Beda-beda, betul. Ada yang kehamilan pertama bisa santai, ada yang kedua bisa merasakan jauh lebih beda gitu ya dok ya. Dan nah kalau misalnya memang kondisi yang ibu hamil gampang banget lahiran kemudian bisa anaknya 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya faktornya balik lagi ke diri sendiri gitu ya dok? Iya, balik lagi. Kalau Pikiran Mbak diri Berlin, sendiri. lahirannya gimana? Iya, maksudnya kayak ngeliat teman-teman tuh anaknya bisa 2, 3, 4 dengan santainya gitu. Itu berarti balik lagi ke masing-masing ibu itu sendiri gitu ya dok ya? Oke, berarti nggak ada yang namanya oh dia mah hamilnya lancar. Jadi overall semua orang bisa hamil dengan lancar, melahirkan dengan lancar seperti itu ya dok ya? Ya makanya memang karena persalinan itu tidak bisa diprediksi dari dia hamil ini pasti normal atau sesar Mbak Berlin. Kadang-kadang kan seorang ibu bertanya gitu sama saya di tempat praktik, ini kira-kira saya normal atau tidak dok gitu. Saya selalu bilang kalau persalinan itu adalah satu proses. Mau sesar maupun mau normal itu adalah proses. Pada saat ini kalau memang tidak ada kendala apa-apa bisa kita lakukan normal. Nah ketika normal kita harus lihat prosesnya dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Pada saat itu apakah ada persalinan macet atau tidak. Nah itu adalah peran dokternya dalam hal melihat itu. Iya, jadi nggak bisa dipastikan di awal dan kemudian nanti menjadi beban buat pasien itu sendiri ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Gitu. Oke, baik, menarik sekali ini parents. Jadi terkait dengan proses kehamilan maupun kelahiran itu sebenarnya balik lagi kalau memang ibunya memiliki pikiran yang tenang, rileks, itu akan overall jauh lebih nyaman gitu ya dok ya. Dan untuk ibu hamil tuh penting banget. Ya, tugas yang ibu utama hamil itu cuma satu, harus happy gitu ya. Katanya gitu sih katanya. Oke, baik dokter, mungkin terakhir bisa menyampaikan pesan kepada para calon-calon bumil yang kemudian usianya juga di atas 35-an gitu. Apa yang harus dilakukan sih dok? Baik untuk ibunya dulu, nanti baru ayahnya, silakan. Kalau untuk para moms yang rencana untuk hamil, ketika hamil ya jangan takut gitu loh. Kalau takut, ya pasti nanti akan ada terjadinya overthinking. Nah, yang utama adalah segeralah berkonsultasi kepada dokter spesialis kandungan atau bidan atau yang terdekat untuk mendampingi kehamilanmu sampai dengan persalinan. Itu sih. Oke, untuk ayahnya, nah ini kalau misalkan di usia yang di atas 35-an atau mungkin di usia tidak lagi muda, ibunya kan akan jauh lebih psikologi mungkin rewel atau gimana. Untuk ayahnya ini ada pesan gak nih dok nih? Sekalian disampaikan boleh. Kalau untuk ayah, sabar-sabar ya ayah. Karena perempuan itu pasti kalau ada sesuatu yang dirasakan pasti akan dibicarakan. Gitu. Jadi bukan ya memang kalau perlu untuk pendampingan dari suami seperti itu. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi insight juga. Ini enak banget konsultasi dengan Dr. Vivriana. Kalau mau konsultasi dengan dokter lebih lanjut nih bisa kemana sih nih di dokter di Rumah Sakit Hermina Priuk setiap hari apa aja? Saya di Hermina Priuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 sore. Tuh. Jadi setiap hari ada nih parents dari Senin sampai dengan Sabtu ada di Rumah Sakit Hermina Priuk. Ada Dr. Vivriana yang menjelaskannya itu enak banget gitu kan. Menjelaskannya itu dengan cara yang mungkin anak sekarang tuh memang ibu baru lebih enak dijelaskan secara kayak mau curhat ke ibunya gitu ya. Nah, Dr. Vivriana ini recommended buat parents semua di sini. Oke, dokter terima kasih banyak untuk diskusi dan cerita hari ini. Nanti kita mungkin bisa berkunjung lanjut ke ruang kerjanya mungkin nanti kapan-kapan ya. Kita akan bersama dengan Parenting lagi. Baik parents, berikut tadi sharing session kita dengan Dr. Vivriana terkait dengan hamil di usia yang tidak lagi muda. Mudah-mudahan bisa jadi insight buat parents semua di sini. Saya Berlin Fridiari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah.